pertama-tama kami atas nama PKD Provinsi Papua mohon maaf karena satu dan lain hal, tentunya perjalanan jauh dari Papua ke sini memerlukan beberapa jam untuk kami boleh tiba tempat untuk kami boleh mengambil bagian di dalam rapat pimpinan nasional. Baik, sebelum saya menyampaikan laporan umum atau pemandangan umum, saya perkenalkan nama saya adalah Pendeta Hengki Kalem. Teman saya adalah Agustinus Yaru. Kami di Papua berkedudukan dalam pengurus PKD Provinsi Papua. Saya selaku Badan Penasehat dan Saudara Agus Yaru adalah Wakil Sekretaris. Menyampaikan permohonan maaf pada para peserta pimpinan PKD di seluruh tanah air, di semua provinsi yang hadir, bahkan kabupaten dan kota. Di kata mereka hadir, saya ucapkan selamat kita bertemu dalam suasana kebersamaan. Ada partai-partai yang lolos verifikasi KPU yang ikut pemilu tahun 2004 yang lalu, yang berjumlah 24 partai. Saudara-saudara sekalian, saya informasikan kepada saudara bahwa hari ini KPU se-Indonesia Timur melakukan rapat koordinasi di Manado hari ini dan besok. Yang diangkat saya laporkan Pak Pak Ketua DPD DKI, silakan. Ya, sebelum masuk sidang paripurna keempat, ada usulan. Apakah kita bisa foto? Satu, dua, tiga. Dua kali satu. Iya. Satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, terima kasih Banten. Tuhan memberkati. Langsung turun dari sini ya. Sudah selesai. Apakah DKI sudah siap? Siap. Jawa Timur. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya. Timur. Satu, dua. Beta Mas. Untuk kabupaten. Beta ingat. Tunggu, Pak. Show mama gendong beta. Wakil Korwil.
Ikut yang nggak ada. Kami berharap teman-teman masih dengan stamina yang kuat. Ini adalah acara kita yang terakhir. Tadi kita sudah skorsing dan secara resmi paripurna keempat atau yang terakhir kita buka. Saudara sekalian, hari ini kita membahas tentang soliditas regulasi. Mengapa hal ini perlu? Saya dari Sumatera Selatan. Pada waktu saya konsolidasi di daerah, ada pertanyaan-pertanyaan krusial dari teman-teman di struktural DPD dan DPC di sana. Pertanyaan mereka adalah, apa jaminan kami yang berjuang di daerah, kami akan menikmati hasilnya? Pada masa yang lalu kami memperjuangkan satu partai yang sama tandanya dengan Tenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian pada kami. Melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya. Sekarang mari kita membaca ayat Alkitab yang diambil dari Ester pasal 4 ayat yang ke-16. Ester pasal 4, untuk aku janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi aku tidak menyerahkan nyawaku sedikit pun saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku untuk menginvestasikan diri. Kristus 2 bagian ayat Alkitab yang kita baca berhubungan pertaruhan nyawa mereka di dalam menghadapi sesuatu, yaitu ketika Ester diperhadapkan pada situasi di mana orang-orang Israel terancam, orang-orang Yahudi terancam dibantai di kerajaan Media Parsi oleh akibat daripada tipuan dari Haman. Saudara, Ester kemudian diminta oleh pamannya Mordekai untuk menyampaikan hal yang buruk yang akan terjadi pada orang-orang Israel. Dan pada waktu itu Ester berkata bahwa di kerajaan di Puri Susan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada raja jikalau raja itu tidak meminta kepadanya datang. Dan itu apabila dia melanggar, akibatnya adalah mati. Tapi kemudian nasihat Mordekai meyakinkan Ester. Akhirnya Ester kemudian bertekad dia akan menghadap Raja Ahasuerus. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Ester. Jikalau aku harus mati, biarlah aku mati. Jikalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Bagian yang kedua yang kita baca pada malam hari ini yaitu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu ketika dia akan kembali ke Yerusalem sebagai tawanan roh, dan dia tahu bahwa ketika dia akan kembali ke Yerusalem,
dia akan ditangkap dan nyawanya pun akan dipertaruhkan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadaku untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengambil persamaan di dalam waktu yang berbeda. Mereka memiliki hal yang sama, yaitu satu kata yang sangat penting, yaitu komitmen. Kedua orang ini memiliki komitmen yang sama terhadap bangsa dan terhadap tugas yang diberikan Tuhan. Komitmen. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya ada di tempat ini karena kita mencintai Partai Kristen Demokrat dan kita mau memiliki komitmen membangun Partai Kristen Demokrat bukan sekedar untuk mencari kekuasaan, tapi satu hal yang lebih penting lagi, bahwa kita mau menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita menjadi garam dan terang. Karena kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepada. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, singkat saja, sejarah kekristenan mencatat bahwa kekristenan bisa bertahan sampai saat ini karena ada orang-orang yang memiliki komitmen dengan keyakinannya dan dengan tugas pelayanan. Saudara dan saya ada situasi yang mungkin kita menganggap situasi kita tidak seperti situasi yang dihadapi oleh Esther. Tetapi apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara tadi sebenarnya perlahan tapi pasti orang-orang Kristen sedang diperhadapkan pada situasi yang sama. Caranya memang berbeda, tetapi perlahan tapi pasti semua wilayah yang ada di Indonesia ini, kalau boleh, jangan menjadi milik orang Kristen. Saudara penasihat Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di Partai Kristen Demokrat adalah orang-orang yang tidak akan berdiam diri. Orang-orang yang ada dalam Partai Kristen Demokrat adalah orang-orang yang mau bangkit untuk berjuang bagi hak-hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, saya ingin mengatakan kepada saudara, saya dan saudara, tanpa komitmen kita yang jelas di dalam perjuangan kita ini, jangan pernah berharap kita akan mencapai tujuan akhir. Jangan pernah berharap. Dan kita akan pulang ke tempat kita, dan ketika kita memiliki komitmen seperti ini, saya percaya bahwa kita akan mencapai hasilnya. Nah, kita katakan, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa menyerahkan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan. Amin. Esther melakukan itu. Jikalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Saya tidak katakan bahwa saudara-saudara dia akan mati. Dia buat apa berjuang jadi Partai Kristen Demokrat, mau jadi anggota legislatif kemudian harus mati, ya percuma mungkin. Tidak. Saya ingin katakan bahwa orang-orang yang tidak menghiraukan nyawanya untuk Tuhan, pegang jadi Tuhan, dia akan mendapatkannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bangga menjadi orang Kristen. Kami tidak pernah menangis, meratap karena kami menjadi orang Kristen yang setiap hari dimarginalkan di Indonesia. Kami juga bangga menjadi orang Indonesia, bangsa yang besar. Tuhan tolong kami sebagai orang Kristen dan sebagai warga negara Indonesia. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan berada di dalam kami, supaya pada saat yang sama kami dapat menunjukkan kekristenan kami yang sejati dan dapat menunjukkan sebagai anak bangsa
yang nasionalis sejati. Bapa di sorga, Engkau tahu siapa kami dan untuk apa kami ada di tempat ini. Mari Tuhan menolong kami supaya cita-cita perjuangan kami dengan pertolongan Tuhan kami dapat berdiri tegak seperti Esther pernah berkata, jikalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tuhan, kami ingin berdiri tegak seperti Paulus. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas penyelenggaraan yang diberikan Tuhan kepada kami. Bapa di sorga, sejarah kekristenan mencatat kekristenan ada sampai saat ini karena ada orang-orang yang memiliki komitmen seperti Esther dan Paulus. Kami ingin dicatat di dalam sejarah Indonesia, di dalam sejarah emas kekristenan di Indonesia, bahwa ada orang-orang yang memiliki komitmen yang jelas di dalam kekristenan dan sebagai anak bangsa. Tolong kami, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Oleh sebab itu, Tuhan, kami tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Kami orang yang penuh dengan kekurangan, tapi kami tahu ketika kami ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup membuat kami yang lemah menjadi kuat. Sama seperti Tuhan membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, sisanya 12 waktu. Tuhan, kami percaya bahwa di tangan Tuhan kami yang tidak ada apa-apa akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang dahsyat dari Tuhan. Sertai berkati setiap anggota pengurus Partai Kristen Demokrat yang tersebar di seluruh Indonesia, dan secara khusus setiap kami yang ada pada malam hari di tempat ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Pak John Limor untuk menutup di dalam berkat. Di dalam berkat ada persembahan yang saya sudah bisa berikan pelayanan Partai Kristen Demokrat. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Duluan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Tuhan dipuja. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan segenap hati, jiwa, pikiran, dan perasaanmu hanya kepada Tuhan saja. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau pada segala jalanmu.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mengaruniakan padamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan mengaruniakan padamu damai dan sejahtera. Kiranya rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan selamat malam. Jangan kembali ke tempat dulu, kita akan mendengarkan bahwa pengumuman yang di depan, pengurus DPP ke depan, karena kita akan menaikkan bersama-sama Mars PKD. Semua dapat berdiri dan oleh Bapak Adrian. Marilah bersama-sama PKD, berjuang bersama, nikmat bersama, patuh pada Tuhan jaminan kita. PKD pastikan berjaya. Maju, maju, maju bersama-sama PKD. Jangan ragu, Partai Kristen Demokrat kan berjaya. Marilah bersama-sama PKD, bangun harapan, bangun masa depan. Indonesia jaya, kita makmur, itu tujuan kita semua. Maju, maju, maju bersama-sama PKD. Jangan ragu, Partai Kristen Demokrat kan berjaya. Amin. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kita berdoa sekali lagi, sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan bagi kita, ya. Dan mari kita terus pelihara kerjasama tim kita yang solid, ya. Dan kalau kita solid, segala perkara kita bisa hadapi bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kita bisa atasi itu. Jadi sekali lagi semua bravo buat semua. Kemudian saya ingin sampaikan ke Ketua Panitia bahwa tidak ada kekurangan dari hal ini. Mungkin sekarang kita ada liniat dana, tapi itu akan menjadi tanggung jawab dari DPP yang akan dikembalikan kepada Ketua Panitia. Kalau ada dana talangan yang itu akan kami upayakan dari DPP dalam 1-2 minggu. Sebagai wakil untuk pendeta Jeffrey Tambayo. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kami boleh ada sampai malam ini semua karena kasih sayang Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai. Tuhan, sekali lagi Tuhan kami berdoa biarlah segala sesuatu berlangsung dan sudah berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon Roh Kudus menutup bungkus kami dengan kuasa dari Tuhan.
Bahkan doa kami juga untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat peserta dari luar daerah yang akan pulang malam ini atau juga besok, juga Tuhan tutup bungkus mereka semua. Kami bersatu hati mematahkan segala tipu dan iblis apapun bentuknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mencengkeramkan, karena kami tahu kalau ini bisa berlangsung dengan baik sampai selesai. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang masih punya untuk mobil, mobil parkir bebas parkir, ada yang ambil? Ada. Flyover Bangka Perintis. PKD berkibar di Sudirman.